Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Faroik, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ide bisnis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 Girlis Polis yang beranggotakan saya sendiri Dini Septiaulina dan Fauzia Apriani, Nadira Dwi Aristi, Umaya, dan Rafika Fianansyah. Selanjutnya ada latar belakang. Girlis Polis adalah jasa layanan non-art yang menawarkan perawatan dan dekorasi kuku dengan berbagai desain dan teknik seni yang kreatif. Layanan ini berkembang sebagai bagian dari industri kecantikan dan mendapat popularitas karena meningkatnya minat konsumen terhadap perawatan diri dan ekspresi individual melalui seni. Dengan latar belakang ini, jasa nail art menjadi salah satu layanan yang diminati di industri kecantikan. Layanan ini tidak hanya mencakup perawatan kuku, tetapi juga memberikan pengalaman unik di mana pelanggan dapat berkreasi dan mengekspresikan diri mereka melalui seni kuku. Dengan terus berkembangnya tren dan inovasi, jasa nail art diproyeksikan akan terus tumbuh dan menjadi bagian penting dari industri kecantikan di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada deskripsi produk. Yang pertama ada perawatan kuku dasar. Jadi nail art kami ini mencakup layanan dasar seperti pemotongan, penghalusan, dan pemodelan kuku. Yang kedua ada pewarnaan kuku. Nail art kami melibatkan penerapan cat kuku dengan berbagai warna dan jenis seperti matte, glossy, atau shimmer. Yang ketiga ada nail art kreatif. Jadi nail art kami dapat mendesain bervariasi yang sederhana hingga sampai yang rumit dan unik. Next. Di sini ada visi dan misi dari nail art kami. Yang pertama tuh visi. Visinya ini memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Visi perusahaan kami adalah memberikan layanan berkualitas tinggi yang melebihi ekspektasi pelanggan. Dengan fokus pada keahlian teknis dan pemilihan produk berkualitas, kami berupaya memberikan hasil terbaik yang dapat dinikmati oleh setiap pelanggan. Lanjut ada misinya. Misinya itu, kami memahami pentingnya layanan pelanggan yang baik. Staf kami dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, membantu, dan profesional kepada setiap pelanggan. Kami ingin setiap pengunjung ke salon kami menjadi pengalaman yang menyenangkan. Lalu ada tujuan dan manfaat. Jadi, yang pertama itu untuk menghasilkan kuku yang indah dan terawat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan perasaan positif kepada pelanggan. Yang kedua, dapat menyediakan layanan profesional dalam perawatan dan dekorasi kuku, sehingga menggunakan teknik dan produk yang berkualitas tinggi. Next. Jadi di sini ada rencana produksi dan operasional nail art kami. Yang pertama ada desain kreatif dan variatif. Jadi nail art kami ini akan menyediakan berbagai pilihan warna dan pola yang memungkinkan pelanggan untuk bereksperimen dan mengekspresikan diri mereka sendiri, menampilkan koleksi warna yang luas dan meningkatkan daya tarik dan variasi dalam desain kuku. Yang kedua ada penggunaan bahan berkualitas. Nail art kami akan menggunakan bahan berkualitas yang lebih tahan lama dan tidak mudah terkelupas atau rusak karena pelanggan menginginkan hasil yang dapat bertahan lama tanpa perlu sering-sering melakukan perawatan ulang. Yang ketiga ada penjadwalan layanan. Jadi nail art kami ini akan membuat jadwal yang efisien untuk layanan nail art, termasuk waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan dan waktu antar janji. Nail art kami juga selalu memastikan waktu yang cukup untuk setiap layanan agar kualitas tidak terganggu. Selanjutnya ada manajemen stok. Jadi nail art kami ini akan selalu melakukan manajemen stok yang efektif untuk memastikan ketersediaan bahan dan perlengkapan yang diperlukan, dan juga selalu memonitor persediaan secara teratur dan pesan ulang ketika diperlukan untuk menghindari kekurangan stok. Yang terakhir ada pengaturan ruang kerja. Nail art kami akan mendesain ruang kerja yang efisien dan nyaman untuk teknisi nail art serta pelanggan. Next. Ya, selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Jadi kami ini menggunakan 2 hingga 3 teknisi wanita sebagai tenaga produksi. Kami melakukan pelatihan sebelumnya agar dapat menghasilkan teknisi nail art yang mempunyai pengalaman dan juga berkualitas. Kami juga rutin memberikan latihan yang berguna untuk memperbarui keterampilan para teknisi saat mendapatkan berbagai macam request desain terbaru dari para customer. Nail art kami memberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan dirinya untuk mempertahankan keahliannya. Baik, di sini selanjutnya ada rencana pemasaran, yaitu yang pertama ada segmentation.
Untuk demografisnya, konsumen, pelajar atau mahasiswa usia 17-25 tahun. Lalu geografisnya untuk wilayah Jakarta Timur. Untuk psikografis, yaitu konsumen kekinian yang dipengaruhi gaya hidup modern dan mempunyai kepribadian selalu ingin tampil cantik dan stylish, memiliki selera dan minat tinggi terhadap nail art. Kemudian untuk konsumen yang mempunyai pantangan terhadap nail art, terdapat alternatif perawatan kuku lain seperti manicure dan pedicure. Lalu untuk behavioristik, terdiri dari preferensi, loyalitas, dan juga respon. Konsumen memiliki preferensi tertentu terhadap jenis desain dan gaya nail art seperti floral, glitter, minimalis, atau motif khusus. Lalu, loyalitas, konsumen yang loyal terhadap nail art akan menggunakan layanannya secara teratur, misalnya datang setiap bulan atau bahkan lebih sering. Untuk responnya, konsumen akan merespon nail art melalui interaksi sosial, seperti memposting di sosial media, memberikan feedback yang membantu memperluas basis pelanggan. Selanjutnya, rencana pemasaran selanjutnya itu ada targeting. Target utama dari bisnis nail art ini adalah konsumen wanita usia remaja sampai dewasa yang mempunyai hobi merias kuku, aktif di media sosial, dan tertarik pada tren kecantikan. Lalu menargetkan konsumen yang memiliki waktu terbatas tapi masih menginginkan penampilan terawat dengan baik. Lalu ada positioning. Yang ingin kami posisikan di benak konsumen adalah nail art kami sebagai jasa melukis kuku yang menekankan pada kualitas, kreativitas desain yang unik dan inovatif, dan sebagai nail art yang nyaman dengan layanan personal yang ramah dan profesional. Selalu mengikuti tren terbaru dan mampu memenuhi kebutuhan gaya individu konsumen. Selanjutnya ada bauran pemasaran 7P. Di sini yang pertama ada produk terdiri dari perawatan kuku dasar, pewarnaan kuku, dan juga nail art kreatif. Kemudian ada price, harga yang kami tawarkan di sini mulai dari harga 30.000 sampai 150.000. Kemudian ada place atau tempat kami akan mengadakan di depan Plaza UNJ mulai dari jam 11 sampai jam 4 sore. Kemudian ada promotion, kami akan mempromosikan usaha kami melalui sosial media. Lalu ada people di sini dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari manajemen, teknisi kuku, dan juga marketing. Untuk prosesnya yang pertama, kemudian proses yang pertama yaitu ada pelayanan yang efisien, ada reservasi dan antrian, dan juga keamanan serta kebersihan. Untuk physical evidence, kami akan menunjukkan portofolio desain kuku untuk menunjukkan hasil desain kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu kami akan membahas mengenai kompetitor analisis. Jadi yang pertama itu terdapat kekuatan dari nail art kami itu yang bernama Girlish Polish, yaitu harga yang ditetapkan sebanding dengan kepuasan serta fasilitas yang akan diperoleh konsumen, kebebasan memilih motif ataupun variasi nail art yang konsumen sukai. Misal dengan motif yang berbeda di setiap bukunya, akses yang mudah dijumpai oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Selanjutnya itu kita terdapat dua kompetitor lainnya, yaitu yang pertama itu ada Pilases Rawamangun. Jadi tidak hanya nail art, tetapi tersedia juga lace extension dan keratin lace lab. Memiliki tim nail art yang berpengalaman dan kreatif dalam menciptakan desain kuku yang unik dan menarik. Terletak di pusat kota yang ramai atau area dengan lalu lintas pelanggan potensial yang tinggi. Selanjutnya itu kita terdapat kompetitor yang kedua, itu Self Beauty Duren Sawit. Harga yang ditetapkan sangat kompetitif dan terjangkau untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Memiliki tempat yang luas dan sangat instagramable, memiliki desain kuku yang mencakup berbagai gaya dan juga tren terkini. Selain nail art, di sini juga melayani eyelash, hair treatment, perawatan wajah, waxing, dan juga brow. Selanjutnya itu terdapat kelemahan dari Girlish Polish itu. Selain itu, pesaing yang sudah ada nama sebelumnya pasti sudah mempunyai banyak pelanggan. Tetap pula, nail art tidak diperuntukkan bagi wanita muslimah yang mendirikan sholat. Nail art tidak diperuntukkan bagi pelajar yang sekolahnya mempunyai kebijakan melarang melukis kuku.
Kelemahan kompetitor satu yaitu Katlileses Rawamangun, harga yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing karena kualitas dan keahlian tenaga kerjanya yang sudah profesional. Memiliki kualitas pelayanan yang tinggi, mungkin memiliki keterbatasan kapasitas untuk melayani pelanggan pada saat sibuk atau musim lebaran. Kelemahan dari kompetitor yang kedua itu Silk Beauty Duren Sawit, yaitu tempat selalu ramai dan antri, jadi tidak bisa datang langsung untuk melakukan perawatan. Jadi harus membooking terlebih dahulu untuk menentukan jadwal yang kosong. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran dari Girls Police, yaitu pemasaran melalui media sosial, pemasaran konten, testimoni pelanggan, dan juga ulasan. Strategi pemasaran dari kompetitor satu, yaitu menekankan kualitas dan kreativitas desain kuku serta pengalaman yang menyenangkan di salon melalui media sosial dan testimonial pelanggan. Sedangkan strategi pemasaran dari kompetitor kedua yaitu menawarkan paket diskon untuk pelanggan yang setia atau promosi khusus pada hari-hari tertentu untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya itu ada diferensiasi produk dari Girls Police, yaitu perusahaan kami menyediakan layanan nail extension dan juga kuku polygel. Polygel ini merupakan tren kuku terbaru di dunia kecantikan, termasuk dalam kuku sambung. Kuku polygel merupakan kombinasi dari akrilik dan juga gel. Diferensiasi produk dari kompetitor satu yaitu perusahaan ini tidak hanya menyediakan jasa nail art, tetapi juga terdapat layanan lainnya seperti lash lift dan juga lash extension. Sedangkan diferensi produk dari kompetitor yang kedua itu pada perusahaan Silk Beauty ini selain menyediakan perawatan kuku atau nail art, terdapat juga jasa lainnya seperti eyelash, hair treatment, perawatan wajah, waxing, dan juga brow. Selanjutnya di sini ada rencana keuangan yang terdiri dari biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan sendiri itu terdiri lagi menjadi ada item, harga, kuantitas, dan juga total. Item pertama yaitu gel base coat dengan harga 19.000 dengan kuantitasnya 2, total harga 38.000. Lalu yang kedua gel top coat dengan harga 19.000, kuantitas 2 dengan total harga 38.000. Dan yang ketiga ada gel polish dengan harga 18.000, kuantitas senilai 10 dengan harga 180.000. Selanjutnya ada UV Nail Lamp dengan harga 82.000 dengan kuantitas 2, total harga 164.000. Lalu ada set alat dengan harga 57.500, kuantitas 2 dengan harga 115.000. Selanjutnya ada gel remover dengan harga 17.000, kuantitas 2 dengan total harga 34.000. Lalu terdapat juga kuku palsu dengan harga 60.000, kuantitas 1 dengan total 60.000. Lalu yang terakhir aksesoris dengan harga 12.000, kuantitas 4 dengan total senilai 48.000. Jika dijumlah biaya perlengkapan ini totalnya senilai 677.000. Boleh di next. Selanjutnya ada biaya gaji yang terdiri dari posisi, jumlah, gaji, dan total. Pertama, manajemen dengan jumlah 1, gaji sebesar 2 juta dengan total senilai 2 juta. Lalu ada teknisi kuku dengan jumlah 3, gaji senilai 2 juta dengan total sebesar 6 juta. Lalu yang ketiga ada marketing dengan jumlah 1, dengan gaji senilai 1.500.000 dengan total 1.500.000. Jika di total maka semuanya senilai 9.500.000. Boleh di next. Selanjutnya ada biaya sewa yang terdiri dari item, durasi sewa, harga sewa per bulan, dan juga total. Yang pertama itu spend dengan durasi sewa selama 2 bulan dengan harga sewa per bulan yaitu sebesar 1.500.000 dengan total seharga 3 juta. Lalu yang kedua itu ada listrik dengan durasi sewa 2 bulan dengan harga sewa senilai 150.000 dengan total senilai 300.000. Lalu jika di total secara keseluruhan itu berjumlah sebesar 3.300.000. Boleh di next.
Selanjutnya di sini ada DMC atau divisi model kanvas yang terdiri dari 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key partner. Key partner itu kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta, yaitu dengan supplier nail art seperti pemasok cat kuku, alat lukis kuku, stiker kuku, dan aksesoris lainnya. Lalu yang kedua itu ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, yaitu seperti desain dan penerapan motif buku, pemasaran promosi, pelatihan dan pengembangan, dan juga pelayanan pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada value proposition. Itu adalah proporsi nilai konsumen. Kita menawarkan desain buku yang unik dan juga kreatif, lalu menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan profesional, dan menyediakan berbagai pilihan layanan dan waktu janji yang fleksibel. Lalu yang keempat itu ada customer relationship, hubungan dengan konsumen. Yang pertama itu mendapatkan cashback setiap pembelian pertama dan mengadakan giveaway setiap awal bulan. Lalu yang kelima ada customer segment. Customer segment itu segmentasi konsumen. Kita menargetkan wanita karir yang memiliki waktu terbatas tetapi masih menginginkan penampilan kuku yang terawat dengan baik, lalu calon pengantin yang memerlukan layanan khusus untuk pernikahan, dan pelajar atau mahasiswa yang berusia 17 sampai 25 tahun. Lalu selanjutnya ada key resources, itu sumber daya. Sumber daya manusia seperti nail artist dan staff, lalu bahan-bahan dan perawatan. Selanjutnya ada channel, yaitu kita menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, dan juga YouTube, lalu marketplace dan juga website. Dan selanjutnya ada cost structure, itu struktur biaya, seperti biaya untuk sewa lahan atau tempat, biaya untuk membeli produk, bahan dan termasuk bahan dan peralatan, dan juga biaya untuk membayar gaji. Dan yang terakhir itu ada revenue stream atau sumber pendapatan. Pendapatan utama dari menyediakan nail art kepada pelanggan, pendapatan dari penjualan keanggotaan nail art atau profit pelanggan, dan yang terakhir pendapatan dari menyelenggarakan pelatihan dan kursus nail art. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, Girlies Polish adalah jasa nail art yang menawarkan perawatan dan dekorasi kuku dengan berbagai desain dan teknik seni yang kreatif. Layanan ini berkembang sebagai bagian dari industri kecantikan dan mendapat popularitas karena meningkatnya minat konsumen terhadap perawatan diri dan ekspresi individual melalui seni. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan kuku dan tren fashion, peluang bagi usaha nail art untuk tumbuh dan berkembang semakin besar. Dalam presentasi ini telah dibahas berbagai aspek terkait dengan usaha nail art, termasuk rencana produksi dan operasional, sumber daya manusia, strategi pemasaran, analisis pesaing, dan rencana keuangan. Salah satu temuan utama adalah bahwa keberhasilan usaha nail art sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kreativitas dalam desain kuku, kualitas layanan, lokasi yang strategis, dan pemasaran yang efektif. Penggunaan media sosial dan promosi lokal juga dapat menjadi kunci dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.